Allah sebagai Rabb kita. Maka ya karena kita adalah pribadi-pribadi yang diatur, makhluk yang diatur. Ya kalau kemudian Allah mengatur kita dan memposisikan kita dalam hal-hal yang kita sukai, kenikmatan, ya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan bersyukur itu di samping di dalam hati kita meyakini bahwa itu semuanya adalah karunia Allah Ta'ala, dan tanpa Allah Ta'ala kita tidak mungkin mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian ya lisan kita mengucapkan Alhamdulillah atau yang semakna dengan itu. Kemudian kita gunakan nikmat itu untuk tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau kemudian Allah posisikan kita dengan sesuatu yang itu kita tidak senang, kita hal yang menyusahkan kita, yang menyedihkan kita, yang menyakitkan kita, maka ya kewajiban kita bersabar. Dan bersabar yang benar itu di samping dalam hati kita nggak murka, nggak marah, di lisan tidak berkeluh kesah, dan di anggota badan kita tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kita tidak rela, tidak ridho atau tidak sabar kepada apa yang musibah yang diderita kepada kita. Dan itu muaranya adalah apa? Ketika kita beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Kan kita cuma hamba, diatur. Ya terserah yang mengatur. Jangan memprotes kepada aturan yang mengaturnya. Dimana dialah, dan kita percaya sepenuhnya bahwa dalam pengelolaan dan pengaturan Allah itu sudah yang paling bijaksananya, paling tepatnya. Jadi Allah ketika kemudian sebagai pengelola, pengatur, itu tidak hanya semata-mata mengatur dan mengelola, tetapi penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan keadilan, penuh dengan maslahat. Ya, nah demikian juga ketika kemudian kita itu memiliki keinginan tentang sesuatu, ya maka sebagai pengagungan atas rububiyah Allah Ta'ala, ya kita nggak kemudian meminta kepada Allah padahal itu jelas-jelas membawa kemanfaatan, kebaikan, lalu kemudian kita katakan jika engkau menghendaki. Maka dalam ajaran Nabi layakul ahdukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengatakan ya Allah ampunilah jika engkau menghendaki, rahmatilah jika engkau menghendaki, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi titik Allahumma gfirli Allahumma arhamni, jangan in syi'ta. Karena itu mengesankan berarti Allah enggak sempurna kekuasaannya. Maka kelanjutan hadis itu Nabi katakan fa innallaha la mukriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Maka wa'zim al-mas'alata, maka bersungguh-sungguhlah ketika meminta, fa innallaha mukriha lahu, karena Allah tidak ada yang memaksanya. Atau fa innahu la yadamu syai'an atau enggak ada sesuatu yang berat bagi Allah Ta'ala. Kenapa mesti jika engkau menghendaki? Seakan-akan bahwa ada permintaan yang Allah akan berat mengabulkannya. Itu berarti kan akan mengurangi keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Allah cuma sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu adalah kaitannya dengan kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala. Ya, jadi sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Contohnya tadi sudah saya sampaikan konkretnya. Adapun dalam uluhiyah kan jelas bahwa ibadah itu kan mutlak untuk Allah Ta'ala semata, tidak untuk yang lainnya. Maka ya amal apapun juga itu semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala, mencari kecintaan Allah Ta'ala, mencari wajah Allah Ta'ala. Ya, sekecil apapun, bahkan pokok nilai sebuah amal itu kan pada keikhlasannya. Maka tadi saya singgung, seorang pezina itu masuk surga diampuni oleh Allah Ta'ala karena apa? Ngasih minum anjing. Itu jangan dilihat semata-mata ngasih minum anjingnya. Sebab kalau semata-mata ngasih minum anjing, banyak orang ngasih makan orang tetap masuk neraka. Padahal jelas ngasih makan orang jauh lebih mulia daripada ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, tapi masuk neraka. Jadi lihat settingan peristiwanya. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kita lihat settingan dari settingan tempat. Di mana itu terjadi, perbuatan itu di mana terjadinya? Siapa yang pernah dengar kisahnya?
Di mana terjadinya? Si wanita tadi itu posisinya lagi di mana? Di padang, artinya di tempat yang tak berpenduduk, ya kan? Ya, tempat yang tak berpenduduk, artinya ketika dia melakukan itu nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang tahu. Satu, ya. Kemudian dari objek yang dikasihani itu hewan, dia nggak akan cerita juga nanti. Wah, Pak, tahu nggak tadi mbaknya ngasih minum saya? Nggak akan. Maka dijelaskan oleh Islam Ibn Taimiyah, tidaklah dia kemudian memberi itu kecuali lillah semata. Dan itulah yang menyebabkan dia diampuni dosanya, bukan semata-mata ngasihnya, tapi keikhlasan ekstra tinggi itu yang dia tidak inginkan dari perbuatan itu kecuali Allah SWT. Nah, sekarang kita uji, saya jadikan contoh ini, soalnya ini contoh yang hampir dialami oleh semuanya. Tapi ya hampir semua kita gagal ujian. Cek ya, antum lulus nggak ujian ini? Ujian keikhlasan dengan amalan yang itu ya sepele. Tapi kita sepakat kalau kita lakukan itu ikhlas Allah Ta'ala. Sekarang kita safar, bepergian. Biasanya bepergian itu kita mampir di rest area, benar nggak? Benar, benar. Siapa yang nggak pernah mampir di rest area? Mungkin orang Brebes yang nggak pernah kemana-mana. Ya, setiap musafir untuk zaman sekarang milenial itu hampir dipastikan dia apa? Singgah di rest area. Apa yang dilakukan ketika singgah di rest area? Buang air kecil atau air besar. Jelas? Kita tahu rest area berapa kamar mandinya? Banyak. Ya. Pernahkah Anda begitu membuka toilet kemudian didapatkan ada peninggalan sebelumnya? Pernah enggak? Pernah kasus seperti itu? Pernah? Ya, apa yang Anda lakukan? Pindah atau tetap dengan dengan rela antum lakukan menyiram peninggalan sebelumnya? Ya. Apa yang kita lakukan? Sementara kita tahu tadi pintunya banyak yang terbuka. Kita masuk, apa yang kita lakukan? Spontan kita tutup, kita siram, atau spontan kita langsung balik keluar? Apa yang kita lakukan? Pindah. Sepakat, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Padahal kita itu sepakat bahwa Nabi bersabda kan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah qaul la ilaha atnaha imatatul adani tariq wal haya syu'batul iman. Nah, apakah apabila kita menyiramnya itu bukan bagian dari imatatul ada? Bagian atau bukan? Bagian. Sepakat kita. Itu akan kemudian ya ketika kemudian kita tutup pintu itu dan kita dengan ikhlas menyiramnya, dan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Dan insya Allah kita juga akan cerita-cerita. Malu kalau cerita gitu kan. Dibully nanti. Mau-maunya kamu nyiram bekas orang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Tetapi hampir semua kita itu tidak mengambil kesempatan itu. Maka di sini ada tanda tanya. Sesungguhnya selama ini kita beramal itu lillah atau bukan? Atau karena kita bersemangat melakukannya kalau tidak terkait dengan harga diri. Kalau ada amalan yang itu adalah akan dinilai itu merendahkan martabat kita, harga diri kita nggak mau. Kita maunya beramal yang nggak mengganggu harga diri kita. Ya. Maka ini amalan dianggap, wah, kita masa kita buang kotoran membersihkan kotoran orang. Dan seandainya kita nggak lakukan, nggak ada orang yang mencela. Ngapain pindah? Itu ada yang tadi semuanya memaklumi, benar atau tidak? Ya, saya nggak ada yang mempermasalahkan. Oh iya, saya juga sering begitu. Saya juga pindah gitu. Nggak ada orang yang. Bahkan kalau kemudian cerita mungkin dibully mau-maunya kamu. Oh, kamar mandi yang lainnya juga banyak kok. Mau-maunya kamu. Ya. Jadi melatih keikhlasan. Maka kalau kemudian kita dapat kesempatan sebuah amal
yang kalau kita lakukan dipastikan kita ikhlas lillah, lakukan itu. Karena bisa jadi itu yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sementara amal yang lainnya belum tentu kita ikhlas. Mengapa? Ada orang tahu kita sedekah, ada orang tahu kita sholat, ada orang tahu. Kita nggak lakukan karena malu. Nanti bagaimana kata orang kalau kemudian kita nggak melakukannya? Jadi faktor manusia atau faktor harta, faktor kedudukan dan sebagainya. Kalau itu apa yang dicari coba? Sekarang saya sampaikan. Kalau kita bisa pindah ke toilet yang lainnya, wong terbuka, lalu kita lakukan karena ini mengganggu, ya, maka tadi saya sampaikan hampir dipastikan orang yang melakukannya itu semata-mata karena Allah. Ya kecuali kalau dia cleaning service karena memang kerjaannya itu. Ini enggak. Ya, itu contoh. Jadi tauhid uluhiyah itu akan kemudian mengantarkan seseorang itu adalah dia mencari kondisi di mana itu Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Tidak kemudian pilih-pilih amal. Karena kalau kita pilih-pilih amal itu jangan-jangan kita hanya memilih yang sesuai dengan selera, itu namanya penyembah hawa nafsu. Artinya kita maunya yang sesuai dengan selera kita, nggak selera ya nggak mau. Ya, kita budak atau tuan. Kalau budak ya terserah apa yang dimaukan oleh tuannya. Nggak boleh kemudian dia pilih-pilih. Ya, sekarang wanita tadi wajib nggak ngasih minum? Nggak wajib ya. Bisa jadi kondisi nggak wajib. Tetapi itu amalan yang diterima di sisi Allah Ta'ala, lalu kemudian dengan sebab itu Allah mengampuninya. Karena memang tauhid itu dapat menjadi sebab pengampunnya dosa. Alhamdulillah. Ya itu contoh. Nah sekarang tinggal dari antum lah berpartisipasi. Saya tinggal antum rekusnya asma Allah yang mana, terus saya carikan, kemudian saya bacakan seperti apa implementasinya atau prakteknya. Nanti beberapa contoh dari Asmaul Husna, mudah-mudahan itu menjadi modal dasar bagi kita untuk hal-hal yang lainnya. Menjadi penyemangat bagi kita untuk kemudian mencari implementasi dari setiap Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum ke yang satu saya ingin satu lagi. Ya, dari sisi sifat ya, praktek dari apa yang sudah tadi saya sebutkan prinsip-prinsip implementasi tauhid yang 4. Sekarang kita dapat informasi dan ini akan sangat beda dengan yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan apa yang diinformasikan tentang dirinya dengan yang tidak. Ada informasi bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat dan orang yang beriman akan melihatnya di sorga. Dan melihat Allah di sorga itu adalah kenikmatan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ahli jannah, mengalahkan kenikmatan sorga apapun wujudnya. Sehingga ketika Allah menampakkan dirinya, maka penghuni sorga itu dia bergeming, artinya dia tetap diam dan tidak berpindah ke kenikmatan yang lainnya selama Allah masih tampak. Mereka nggak ingin sama sekali menikmati sorga. Mereka sangat menikmati dengan melihat Allah Ta'ala. Sampai kemudian Allah menutup hijabnya kembali, baru kemudian mereka sibuk dengan kenikmatan sorga. Nanti pekan depan Allah akan hadir lagi, menampakkan dirinya. Nah, mereka itu bonus pekanan. Nah, sekarang ketika kemudian itu kita beriman, maka informasi kan kita benarkan. Yakin 100% itu benar karena banyak ayatnya dan banyak hadisnya tentang melihat Allah Ta'ala yaumul kiamat, dan kita pahami sebagaimana adanya, bagaimana salafus saleh memahaminya. Maka kemudian memuncul apa? Tidak ada kerinduan yang lebih membuncah dalam jiwa melebihi perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi mau kenikmatan apapun yang didapatkan di dunia itu dia tetap belum bisa
puas sehingga kemudian dia melihat Allah Ta'ala. Dan ketika kemudian cita-cita terbesarnya adalah melihat Allah Ta'ala dengan cara masuk surga, maka dia tentunya akan melakukan sesuatu dalam kehidupan dunianya, apa aktivitas yang dengan itu menjadi jaminan bagi dia untuk dia mendapatkan jaminan untuk menjadi penghuni surga sehingga dia mendapatkan anugerah melihat Allah Ta'ala. Ya, kemudian satu lagi tentang sifat Allah Ta'ala, dan itu kan nggak ada. Mereka yang tidak beriman Allah tidak Allah dilihat, nggak ada itu. Wong mereka nggak beriman kok, dari mana kemudian rasa itu ada? Dari mana cita-cita itu ada? Karena cita-cita itu terkait dengan poin yang pertama dan kedua tadi. Selama poin yang pertama dan kedua nggak ada, ya dari mana kemudian dia akan ada upaya untuk mendapatkan informasi yang disampaikan? Contoh yang lainnya adalah informasi tentang turunnya Allah SWT. Informasi turunnya Allah Ta'ala setiap malam. Ya, diinformasikan ketika Allah turun pada sepertiga malam ada 3 tawaran. Allah berfirman ketika turun itu, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang beribadah kepada aku terima, siapa yang minta kepada aku beri, siapa yang mohon ampun kepada aku ampuni. Dan itu terjadi setiap malam, lepas dari setengah malam atau sepertiga malam. Ya, kalau kemudian dia beriman kepada informasi tersebut, 100% itu informasi benar. Nabi menginformasikannya. Kemudian dia pahami sebagaimana adanya. Betul-betul Allah turun ke langit dunia. Setiap sepertiga malam. Dan ketika Allah turun itu ada tawaran. Maka dia tentunya sangat berharap, sangat menginginkan mendapatkan apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kemudian dia terbangun dan ternyata waktu sepertiga malam sudah habis, maka yang ada apa? Ada penyesalan. Kenapa aku nggak mengambil tawaran Allah Ta'ala? Sampai turun Allah untuk kemudian, saking perhatiannya, saking ini adalah untuk diberikan kepada orang-orang khusus yang memuliakan dan mengagungkan Allah SWT. Ini bukan amalan wajib, ini amalan sunnah. Tetapi di situ ada nilai pengagungan yang sangat tinggi. Ketika dia percaya sepenuhnya dan dia merindukan, maka dan itu dia bisa dapatkan dengan minimal sholat 1 rakaat. Maka dia tidak akan pernah tinggalkan sholat meskipun 1 rakaat setiap malamnya. Kalau ternyata dia ketinggalan, maka ya ada penyesalan. Dan kalau kemudian meninggalkan itu ada penyesalan, maka dia tidak terjadi setiap malam. Terjadi sesekali. Karena di dalam sholat 1 rakaat itu ada ibadah sholat. Ada ibadah qiraah Al-Quran, baca Al-Fatihah. Ada doa di dalamnya. Di dalam Al-Fatihah ada doa. Di dalam setiap sujud dan duduk di antara 2 sujud ada doa. Dan juga ada istighfar. 1 rakaat sholat itu lengkap sudah. Ada ibadahnya, ada permohonannya, ada permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah dia berharap, karena pada asalnya itu adalah tidak diketahui siapapun juga. Karena sementara orang masih pada tidur dan dia melakukan secara sendirian. Walaupun sunahnya kalau dia bersuami atau beristri, bangunkan suaminya, bangunkan istrinya. Kalau enggan ciprati dengan air, itu sunahnya. Walaupun itu sunnah mahjurah ya. Siapa di antara kita yang melakukan demikian? Ya, ciprati istrinya. Kalau istrinya ciprati kita, ya bisa bau kementah yang keluar. Maka harus ada kesepakatan dulu. Harus ada kesepakatan dulu di antara keduanya supaya nanti ketika dibangun cipratin kan sudah sepakat. Ayo, nggak boleh macam-macam. Kita sudah sepakat. Ya, itu contoh. Jadi tetap memiliki sangat berpotensi untuk kemudian adanya praktek dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Ya, waktu yang tersisa silakan kalau ada request asma apa bebas nanti saya bacakan untuk ya menurut saya sesuatu yang paling membuat motivasi kalau kemudian seseorang itu kena ya masuk ya kan termotivasi itu kan dari sisi apakah kemudian dia dapat tidak, tetapi tema untuk memotivasi ya seperti yang saya sampaikan tadi pagi, gimana tidak ya, gimana tidak seseorang itu untuk kemudian dia bersungguh-sungguh belajar supaya dia pada akhirnya dia sampai pada tataran bukan yang belajar Al-Quran tetapi yang mengajarkannya. Dia punya target, saya harus sampai bisa mengajarkan Al-Quran. Demi apa? Demi pensiunan pahala. Supaya walaupun nyawa saya satu, fisik saya satu, tetapi hakikatnya itu saya punya nyawa yang banyak, punya fisik yang banyak. Bahkan bisa jadi saya bisa dapat pahala yang jauh lebih banyak daripada pahala yang keluar dari fisik saya sendiri. Karena ada fisik-fisik yang lainnya yang dengan sebab saya, maka kemudian mereka banyak beramal yang jauh melampaui amal saya misalnya. Itu mah. Ya, kalau orang terpengaruh dengan motivasi itu ya. Maka segala tantangan dalam kehidupan untuk kemudian dia bisa kemudian menjadikan sebab baiknya orang, no problem. Ya. Dan bagaimanapun sikap orang kepadanya dalam hal itu no problem. Karena mungkin si A, si B, si J dia menyebalkan, tapi bisa saja si E dia akan sangat berjasa untuknya. Maka yang dipikirkan bukan dia berjasa untuk orang lain, tapi dia akan mendapatkan jasa dari orang-orang yang diajari dengan pahala yang dikirimkan oleh Allah kepadanya. Karena amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah diajari. Ya, itu saja. Silakan yang lainnya. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ikhwatu bin rahimani wa akhwat. Jadi muraqabatul itu ya tidak akan didapatkan tanpa seseorang itu ya sepenuhnya yakin terhadap informasi tentang Allah SWT. Ya. Jadi ketika kemudian dia yakin sepenuhnya tentang informasi tentang Allah SWT, itu modal dasar yang paling kuat. Karena itu yang akan menghasilkan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Dia memperlakukan Allah Ta'ala tidak sebagaimana mestinya. Malu kepada Allah SWT. Memperlakukan Allah Ta'ala tidak sebagaimana mestinya. Bahwa qadalah qadri. Mereka orang-orang muslim ini tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian ya tentunya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan anugerah muraqabatullah. Karena muraqabatullah didapatkan dari karunia Allah Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah karunia itu untuk menjadi orang yang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ya, ketiga ya jaga pergaulan. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang mereka mengagungkan dan menghormati Allah Ta'ala. Sebab kalau kemudian kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak memuliakan dan mengagungkan Allah Ta'ala, ya ketika kemudian kita sudah tidak peka, ya sudah, itu akan merusak kita. Ketika kita sering bersinggungan dengan orang-orang yang tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Ta'ala, ya akhirnya kepekaan kita kepada rasa diawasi oleh Allah Ta'ala akan hilang. Maka sebagaimana pepatah, kasratul misas tumitul hasas. Semakin sering apa? Bersentuhan maka hilang rasa. Hilang rasa. Ya maka jangan sering bersentuhan dengan orang-orang yang mereka tidak memuliakan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Awalnya mungkin kita
ya kan, kemudian menghindari. Tapi kalau dibiasakan akhirnya mati rasa. Dan demikianlah ahli maksiat kan, sebagaimana dalam firman Ta'ala ketika Nabi menjelaskannya, barona fi qulubi, ya, tentang ron, adanya noda dalam hati mereka. Itu karena tidak segera dibersihkan, tidak segera disucikan, akhirnya menumpuk terus noktatus sawada, noda hitam, akhirnya menutupi hatinya dan sudah tidak merasa, mati akhirnya. Dan mati itu, orang mati maka tidak merasakan luka. Orang mati tidak akan pernah merasakan luka. Luka itu akan bisa dirasakan oleh orang hidup. Kalau sudah mati nggak bisa merasakan luka. Ya, itu diantaranya. Nah, demikian Ifafin Rahimani wa Arakullah, sudah terdengar adzan, kita cukupkan sampai di sini dan kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memiliki ketauhidan yang kokoh, yang kuat, sehingga itu terpraktekkan dan terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kaitannya hubungan dengan Allah Ta'ala, hablum minallah, maupun kaitannya hubungan dengan hablum minan nas, di mana semuanya itu adalah dikaitkan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, baik ketika kita melakukan ibadah makhluk maupun ibadah ghair makhluk. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.